Inilah yang nanti menjadi dasar polemik bahwa ulama-ulama menolak daripada ajaran insan kamil. Inilah nanti dasar di insan kamil menjawab Allah itu Muhammad. Ya. Dan Muhammad itu Allah. Contoh, ada seorang wali yang sudah mencapai ke sini, tarekat hakikat dan makrifat. Tapi coba lihat baik-baik, kehidupan pada akhirnya itu menjadi hal yang harus diputuskan oleh ahli ulama. Contoh, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri sudah berada di tahap ini. Apa yang terjadi? Beliau dipancung lehernya oleh Ratu Saifuddin. Dia menolak, janganlah kau katakan Allah Muhammad, Muhammad Allah. Jangan, belum pantas. Ini di pihak siapa? Ini di pihak Nabi Khidir. Nyawang kudanya di dalam badan, barang pinjaman si Penjelasan ini khusus untuk kita dan juga khusus untuk para jamaah atau pengikut Wahabi Salafi yang melihat kejadian ini menjadi penambahan ilmu bagi mereka bahwa ya begitulah tasawuf, sesat, menyesatkan dan seterusnya. Saya ingin ulangi bahwa tasawuf dari dasar definisinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, dan untuk belajar akhlakul karimah. Kalau tasawuf dalam makna itu benar, itu definisinya, maka itu wajib kita belajar. Ulangi lagi, apa itu tasawuf? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari cara menyucikan jiwa dan mempelajari bagaimana kita berakhlakul karimah. Itu definisi tasawuf. Maka wajib kita belajar. Bagaimana negara? Karena Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Diwan Imam Syafi'i halaman 47 kalau tak salah, di situ dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa orang kalau belajar fikih tanpa belajar tasawuf maka itu tidak sah. So yang kena ya Imam Syafi'i langsung. Maka satu poin malam ini kita dapat ilmu bahwa syariat dan tasawuf itu penting adanya. Penting adanya. Berarti harus kita pelajari sama-sama. Fikih wajib belajar, tasawuf wajib belajar. Cuman sekarang permasalahan yang terjadi di masyarakat yang hari ini kita lihat banyak kekacauan, kerusuhan, baik di klub kemarin, baik kerusuhan di Abdiya pada dua hari yang lalu, satu hari yang lalu, kemudian baik terjadi di Melabuh kemarin, juga terjadi di Biren beberapa hari yang lalu. Itu kerusuhan yang seperti itu di mana letak posisi mereka? Mereka menolak suatu ajaran yang mengajarkan bahwa Allah lahir Pak Muhammad. Okay? Dalam bahasa Aceh, Allah lahir Pak Muhammad. Ya kan? Salahkah ini? Nah, nanti kita akan bahas ini nanti dalam 4 makna yang harus saya jelaskan secara bertahap. Dalam kitab Insan Kamil itu bahwa ada satu pendapat Imam Ibnu Arabi. Tasawuf itu berkembang pesat pada abad ke-8 Hijriah di Timur Tengah. Masa Rasulullah dan para sahabat tidak ada istilah nama tasawuf, tapi tingkah laku mereka bertasawuf. Yang penting kita oh hana Nabi tasawuf, hana memang hana. Tidak ada istilah masa Rasulullah tasawuf, tidak ada Qadiriyah, tidak ada Syaziliyah, tidak ada Naqsyabandiyah. Kapan itu muncul? Itu mulai berkembang pada abad ke-8 Hijriah. Kenapa itu muncul? Karena situasi zaman di masa itu sudah mulai kacau. Mu'tazilah bangun, kemudian Jabariyah berkembang. Maka tasawuf itu hadir untuk membentengi diri
daripada sifat dunia dan sifat-sifat seperti akidah yang tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, itu tujuan muncul tasawuf. Nah, maka Imam Ibnu Arabi dalam Insan Kamil itu menjelaskan bahwa tasawuf itu ada istilah 3 tahap. Ada 3 tahap tasawuf. Ini Imam Ibnu Arabi. Yang pertama itu disebut dengan nanti ahadiyah. Ahadiyah. Yang kedua disebut dengan hiwayah. Yang ketiga disebut dengan ainiyah. Nah, ketiga tingkat ini itu adalah tingkat yang paling tinggi. Sebelum kita ke sini, kita turun sedikit. Ada istilah disebut dengan syariat. Baru nanti naik ke selanjutnya disebut dengan tarikat. Nah, baru nanti setelah itu disebut dengan hakikat. Baru nanti setelah itu baru naik ke ma'rifat. Nah, saya mau tulis satu hal. Seperti contoh misalnya ya, babi dan Allah. Kalau kita pakai ilmu syariat, maka syariat akan memberi makna bahwa babi itu adalah ciptaan Allah. Yang confirm berarti. Confirm. Siapa yang menciptakan babi? Ya Allah. Kan mungkin selain Allah. Nah, kan kami. Itu adalah syariat ketika memandang antara dua ini. Lalu kita naik tingkat ke tarikat. Tarikat akan menjawab bahwa babi itu adalah ciptaan dari kuasa dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih masuk ke dalam akal kita. Tarikat. Berarti lebih halus lagi daripada syariat. Kemudian kita naik kepada hakikat. Nah, ini yang menjadi masalah nanti. Disinilah posisi nanti kerusuhan terjadi di Klut, di Abdiyah, di Melabuh, di Biru. Tingkat ini. Nah, bagaimana hakikat memandang antara dua nama ini? Hakikat akan menjawab adanya Allah itu, ya, adanya wujud Allah itu tertampak pada wujud babi. Yang kemudian ada mau itu tidak bisa masuk ke kepala kita. Bisakah kita katakan itu? Hakikat bisa. Oke, contoh paling kecil. Kita kalau sedang mencintai sesuatu, yang dengan cinta itu nggak bisa kita hilangkan, itu lihat pintu saja pasti kita ingat apa yang kita cintai. Kemudian, contoh, saya ingin menikah dengan seorang perempuan dan saya mencintai perempuan itu sudah berapa puluh tahun sudah. Sehingga saking mencintai perempuan itu, ini contoh, saya duduk ingat dia, lihat pintu ingat dia, lihat Honda ingat dia. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat itu wujudnya nampak. Bahkan lihat babi pun ingat dia. Karena cinta sudah membludak dalam hati. Nah, inilah hakikat nanti. Apa boleh kita ikut di sini? Kita orang awam tak boleh. Kita hanya bisa mengamalkan dua ini. Inilah nanti pusat dasar di mana nanti terjadinya kerusuhan di Klut. Nah, maka saya ingin singgung sedikit. Ada jamaah yang mengajari Insan Kamil. Insan Kamil masuk ke sini. Insan Kamil tidak di sini. Sudah? Bagaimana hakikat memandang dua nama ini? Hakikat akan menjawab bahwa adanya Allah itu adanya pada adanya babi. Hai kita mau dulu. Gedenya mau tahu gitu. Dia tetap. Saya sendiri walaupun saya faham dua ini, saya tetap di sini. Saya tidak mengajari orang tentang ini. Tapi kenapa malam ini harus kita menjelaskan? Ini adalah faktor utama nanti muncul kerusuhan.
Sehingga ada ulama-ulama yang menolak pelajaran insan kamil, walau insan kamil benar. Bahkan benar, ya ini hakikat tadi. Saya mencintai seorang perempuan, saya melihat nonton kalian ayah ni, ilun teringat juga kan. Oh, lo hanun kalian lo, tapi lo kalau indah belum contoh lagi. Kita pernah seperti itu, mencintai suatu benda terlalu berlebihan, melihat sesuatu yang bukan dia nampak. Hanya hakikat. Kemudian ada satu lagi yang lebih tinggi pemahamannya. Ini tingkatan nanti ulama yang bernama Al-Hallaj. Ada nanti ulama bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ada nanti ulama yang bernama Imam Ibnu Arabi. Mereka di posisi ini. Bagaimana mereka memandang babi ini dan dua nama ini? Ma'rifat akan menjawab Allah adalah babi, babi adalah Allah. Yang untuk pakai dulu. Dan hana pun dah fikir kena. Saya ingat lagi karena ini sudah terlalu tinggi, tidak perlu ke sini. Saya sarani tidak perlu kita mengarah ke sini. Inilah nanti dasar di insan kamil menjawab Allah itu Muhammad. Ya. Dan Muhammad itu Allah. Benar? Baik. Saya akan bahas ini sedikit. Kenapa Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Tidak ada manusia paling sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita melihat Nabi Muhammad seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkat pada ma'rifat. Engkau, belah nafum, anak pun mufum engkau. Ayah dan tuan, anak pun mufum kena, kena jelaskan kena. Anak mufum hanam dalam, anak wajib mufum. Tidak wajib kita pahami ini, yang wajib dua ini saja. Saya ingin jelaskan. Inilah yang nanti menjadi dasar polemik bahwa ulama-ulama menolak daripada ajaran insan kamil ini. Nah, di dalam ajaran insan kamil bahwa qul huwallahu ahad, katakan dia Muhammad itu esa. Itu ajaran dari insan kamil. Padahal dalam tafsir katakanlah bahwa Allah itu esa. Maka makrifat menjawab atau hakikat bahwa Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Bagaimana maksudnya? Ya, Muhammad adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang bersabda ana haqqun billah, saya lebih berhak tentang Allah, saya lebih tahu tentang Allah. Nabi sendiri yang menjawab. Maka manusia paling sempurna akhlaknya, paling sempurna sifatnya, paling dekat dengan Allah adalah Muhammad SAW. Maka kalau kita memandang wujud Muhammad dari sifatnya, dari akhlaknya, dari tingkahnya, dari senyumnya, dari wajahnya, dari ujung rambut sampai ke kaki, itu semua penuh dengan sinar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, okey, titik sampai situ, tak perlu panjang. Maka saya ingin jelaskan, kalau begitu tentu, maka nanti di sinilah para alim ulama menolak, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ketika memandang ini, beliau tidak menyalahkan. Beliau hanya mengatakan ini tidak cocok diajarkan ke orang awam. Imam Al-Ghazali, beliau tidak menyalahkan ini. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Ya seperti saya katakan tadi, saya begitu cinta, sudah gila saya cinta dengan Allah. Atau saya sudah gila cinta dengan seorang perempuan, betul-betul gila. Sehingga apa yang saya lihat dia, pintu dia, WC dia, semua dia. Nah, ini nanti disebut dengan hiwayah menurut tiga tahapan tasawuf oleh Imam Ibnu Arabi. Nah, baik, titik sampai di situ. Maka saya ingin jelaskan, disinilah nanti polemik yang terjadi, kerusuhan selama ini. Ini yang tidak dijelaskan oleh orang yang mengajarkan insan kamil dan orang yang menolak insan kamil. Kita harus ketahui, zikir rakib terbaik itu tidak salah. Karena di sana diajarkan bagaimana cara berzikir la ilaha illallah. Tidak salah. Yang menjadi masalah adalah orang yang mengatakan Allah lahir Pak Muhammad. Salah mengajarkan kepada orang yang tak faham. Yang paling bukan. Berarti di posisi seperti ini kita tidak mengajarkan makrifat tentang ini. Seperti babi ini. Bisa nggak kita melihat babi itu Allah? Wah, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Ya, karena saya nggak tahu bagaimana sifat Allah sebenarnya. Imam Ibnu Arabi, Imam Al-Hallaj, mereka berzikir Subhani, Maha Suci Aku, Maha Suci Aku. Bisa? Nggak bisa. Saya nggak sampai sana. Baik, sini saja syariat dan tarikat. Jadi saya ulangi lagi, kerusuhan yang terjadi selama ini adalah bukan faktor menolak zikir ratib serbe, tapi menolak daripada ajaran yang dikembangkan kepada orang awam seperti ini jadinya. Nah, kalah itu betul tuankan babi itu Allah atau Allah itu babi. Menurut dia kalah. Kalau diajarkan kepada orang awam. Kan? Nah, ini kita luruskan. Jangan nanti terjadi polemik yang tidak masyarakat. Nah, sudah. Contoh lainnya. Ini saja saya rasa sudah pas, Mas. Babi dan Allah ini sudah. Saya ulangi lagi. Kalau syariat memandang dua nama ini, maka syariat akan berkata babi adalah ciptaan Allah. Selesai kan? Mufhum kan ya kan? Mufhum lah, ya, pasti syariat. Kedua, tarekat memandang dua nama ini. Apa kata orang tarekat? Babi adalah ciptaan dari kudrat dan kuasanya Allah. Wah, mufhum itu. Selesai. Dah. Hakikat akan menjawab bahwa wujud Allah, adanya Allah itu ada pada adanya babi. Ya, yang kamu dah jawab ya. Dah hana wajib ibu. Hana wajib tak pahaminya. Hana wajib. Kemudian ma'rifat. Lebih parah lagi. Allah adalah babi adalah Allah. Dah hana wajib benar. Hana pun kena. Nah, di posisi seperti inilah penemu jamaah dirahmati Allah. Nanti ada alim ulama yang muncul. Abuya Muhyiddin Wali sama sekali tak pernah mengajari saya tentang lisan kamil. Sama sekali selama saya hidup dengan beliau. Tidak ada riwayat itu dan bahkan bukunya pun tidak diberikan kepada saya. Itu bukti bahwa Abuya tahu ajaran ini berat dan tak sanggup saya pegang. Maunya kan sebelum meninggal Abuya kasih belajar lisan kamil, tapi tidak. Dan satu lagi, almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi tidak pernah mengajari satupun muridnya kitab lisan kamil. Baik partik abalo nunggu. Lu tanya langsung bak murid Abuya Wali lagi Abu Tumin. Tanya, ya. Lu tanya nunggu. Abu Tumin bersaksi bahwa beliau tak pernah mendengar, melihat atau mungkin mendengar teman-teman lain bahwa Abuya Wali pernah mengajari lisan kamil. Tidak pernah. Walau demikian bukan berarti menyalahkan lisan kamil. Kedua, beliau juga Abu Daud Zamzami. Beliau juga pernah belajar dengan Abuya Wali dan tidak pernah mendengar riwayat itu. Saya belajar dengan Abuya Muhyiddin, saya belajar dengan Abuya Jamaluddin. Saya pernah mendengar ceramah Abuya Nasir Wali, tak pernah beliau mengajarkan lisan kamil kepada kita semua. Bahkan Abuya Wali juga tidak pernah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedanya tip kena untuk dua ni untuk. Dia nak boleh bikin. Kenapa ini bisa terjadi? Ini Allah yang pilih. Ini Allah yang pilih. Kita enggak boleh belajar ini. Allah nanti yang pilih. Tugas kita adalah mempelajari syariat bagaimana solat dan mempelajari syariat tarekat bagaimana makna solat. Saya puasa, ya syariat. Apa guna saya puasa? Tarekat. Saya makan karena lapar, syariat. Lalu apa guna saya makan? Tarekat. Cukup sampai situ. Maka jemaah dirahmati Allah, inilah yang terjadi nanti, yang kerusuhan di Kelut, kerusuhan di Abdi. Itu saya ulangi terus. Di Abdiyah kemarin itu bukan menolak ajaran yang orang mengajarkan insan kamil. Itu ada insan kamil, diakui oleh Imam Al-Ghazali. Diakui, tapi Imam Ghazali menyalahkan bahwa ini tidak pantas diajarkan ke orang awam. Nah, ini perlu diluruskan sedikit. Contoh paling kecil, saya ingin jelaskan. Tolong dijawab mana yang salah. Ada dua orang Nabi yang sangat berkhilafiyah. Pertama Nabi Khidir, kedua Nabi Musa. Buka surat Al-Kahfi ayat 60 sekian sampai 80 sekian.
ada cerita tentang dua orang yang Nabi ini yang sangat kontradiksi. Mungkin kita juga kali-kali dengar kisah bahwa merumpok kedua Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika bertemu, Nabi Khidir langsung membunuh seorang anak kecil. Apa kata Nabi Musa? Itu salah, wahai Khidir. Itu melanggar aturan Allah, kau telah membunuh seorang anak. Setelah itu pergilah berdua beliau ini ke atas sampan orang miskin, dibocorkan sampan orang miskin, disalahkan lagi oleh Nabi Musa. Jangan kau berbuat seperti itu, wahai Khidir. Ini sama juga kita menyiksa orang miskin. Lalu datang lagi dua nabi ini ke suatu kampung, minta air tak diberikan, minta minum tak diberikan. Lalu Nabi Khidir tiba-tiba menjelaskan, ayo kita bangun rumah orang ini. Nabi Musa pun tidak menyetujuinya. Sekarang pertanyaannya adalah, mana yang salah? Nabi Khidir atau Nabi Musa? Kemudian Nabi Khidir seorang yang hakikat, Nabi Musa seorang yang syariat. Nah, ini dua nabi ini menunjukkan gambaran penjelasan kita malam ini. Nah, ini. Di sini posisi Nabi Khidir. Posisi Nabi Musa di sini. Lalu mana yang salah? Kalau kita salahkan Nabi Khidir, maka kita tak ada adab dengan Nabi Musa. Kita salahkan Nabi Musa, kebalikan tak ada adab dengan Nabi Khidir. Lalu apa sih hikmah Allah menjelaskan kisah ini? Kalau betul kita jawab Allah kena putun ayatnya, kan kita mungkin awalnya kita ke Allah baik putun ayatnya untuk memakai urang itu contoh lagi kan. Contoh. Tapi apa hikmah Allah menceritakan kontradiksi pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Nabi Khidir membunuh, Nabi Musa melarang. Nabi Khidir melobangi sampan orang, Nabi Musa melarang. Jadi siapa yang salah di sini? Beliau kah atau Nabi Khidir? Nah ini nanti yang menjadi gambaran kita hari ini. Kerusuhan terjadi itu di pihak Nabi Musa. Kajian insan kami di pihak Nabi Khidir. Nggak bisa disalahkan. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya kita tanya langsung kepada Allah. Tanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjelaskan dua nabi ini? Allah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa, mana yang paling banyak dijelaskan kisahnya dalam Al-Qur'an? Nabi Khidir kah atau Nabi Musa? Nabi Musa. Nabi Khidir dijelaskan memang, tapi hanya satu riwayat. Nabi Musa di setiap ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kisah beliau menyebarkan syariat kepada Firaun. Bagaimana kisah beliau menyebarkan syariat kepada Bani Israel. Dari sini saja bukti bahwa Allah itu lebih banyak menjelaskan tentang kisah Nabi Musa yang harus kita ikuti daripada kisah Nabi Khidir yang hanya sedikit yang kita ikuti. Berarti Allah lebih memilih syariat pada tarikat. Walau ini tidak disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Jadi kerusuhan terjadi di Klub, kerusuhan terjadi di Melabu, kerusuhan terjadi di Bireng, kerusuhan terjadi di Abdia, itu di pihak Nabi Musa. Dia menolak, janganlah kau katakan Allah Muhammad Allah babi, Allah itu sama. Jangan, belum pantas. Ini di pihak siapa? Ini di pihak Nabi Khidir nanti. Nah, terus salah nggak? Nggak ada yang salah di sini. Nabi Khidir benar, seorang nabi. Nabi Musa benar. Lalu di antara dua yang benar itu yang mana yang benar? Tidak ada pertanyaan yang mana yang benar. Tapi Allah banyak menjelaskan tentang syariat Nabi Musa, perjuangan beliau, dakwah beliau. Nah, karena itu, kalau sudah banyak kisah Nabi Musa jelaskan dalam Al-Quran, di sini posisinya berarti kita harus lebih banyak mengajari orang awam itu tentang syariat tarikat, tarikat daripada hakikat dan ma'rifat yang langsung Tuhan. Nah, ini perlu saya jelaskan karena banyak sekali orang bertanya kepada saya melalui WA, melalui Facebook. Saya nggak bisa balas. Nanti balas sudah panjang sekali. Ini kebetulan malam ini live, nanti ambillah video saya jelaskan lebih. Ya, ini saya katakan jamaah dirahmati Allah. Ada Tuan Anu almarhum Abu Yamudin. Saya tak pernah diajarkan sedikit pun tentang ini. Nggak pernah.
Abu Jamal gitu juga. Saya suluk dengan beliau, saya tawajuh dengan beliau. Nggak pernah sedikit pun diajarkan ini. Tapi saya juga nggak pernah mendengarkan beliau menyalahkan ini. Tidak pernah. Bahkan Abu Muhyiddin pernah menulis Paham Wujudiyah, suatu buku namanya Paham Wujudiyah. Contoh, ada seorang wali yang sudah mencapai ke sini, tarekat hakikat dan makrifat. Tapi coba lihat baik-baik, kehidupan pada akhirnya itu menjadi hal yang harus diputuskan oleh alim ulama. Contoh, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri sudah berada di tahap ini. Apa yang terjadi? Beliau dipancung lehernya oleh Ratu Saifuddin, okay? Di Jawa, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sudah mengakui saya Allah. Beliau berada di tahap ini. Lalu apa yang terjadi? Sepakat Wali Songo dan diwakilkan oleh Sunan Kalijaga mempancung Syekh Siti Jenar. Karena sudah sampai di sini. Apa kata Sunan Kalijaga ketika ingin mempancung leher Syekh Siti Jenar? Wahai Syekh Siti Jenar, engkau di mata Allah benar, tapi di mata manusia kau salah. Maka ada ungkapan sedikit yang muncul dari Abu Muhyiddin saat saya mendengar. Saya orang satu-satunya yang mendengar percakapan Abu Jamal dengan Abu Muhyiddin khusus berdua mereka. Walau dalam bahasa Padang, saya paham apa kata Abu Muhyiddin. Kalaulah di antara ulama kita sudah masuk ke taraf ini, maka kita pancung lehernya. Nah, gitu ya. Kenapa dipancung? Biar nggak menyesatkan. Dia tidak menyesatkan. Maka pernah dulu dikejar murid Hamzah Fansuri namanya Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Itu murid Hamzah Fansuri yang sudah menerima ketasawufan daripada Syekh Hamzah Fansuri. Tapi beliau menahan itu. Beliau lebih kepada melanjutkan perjuangan Islam sampai ke Malaka nanti. Kuburan beliau di Malaka, di Kampung Ketek. Nah, kampung nanti Kampung Ketek. Nah, Malaka. Nah, jadi dan seterusnya. Maka hadir oleh saya ingin simpulkan, pertama saya ingin jelaskan insal kami itu tidak salah, tapi jangan disebarkan ke orang lain. Itu contoh lagi yang pun urung-urung ke kelas 7 dalam dayak. Nah itu tidak masalah, silakan. Seandainya dalam masjid dalam musolanya urung-urung dalam mendung lagi mungkin kaji tersebut memahami, sudah faham bagaimana tafsir, ayo kita mengaji, tidak masalah. Yang menjadi masalah di depan orang awam ditimbulkanlah bahasa Allah lahir Muhammad, itu yang jadi salah. Tidak salah Allah lahir Muhammad. Lahir itu apa maksudnya? Kon lahir lagi lahirnya dalam kitab disebut zahir, wujud. Kon lahir nabi engkau. Zahir maknanya. Nah, jadi kan terjadilah kerusuhan. Inilah nanti yang menjadi masalah. Seandainya itu tidak ada, mungkin tidak ada kerusuhan terjadi. Coba ada almarhum Abu Mudawali saat menyebarkan keilmuannya kepada murid-muridnya. Insya Allah bersatu, tak ada perkacauan terjadi. Kalau seandainya Abu Mudawali mengajarkan itu kepada orang awam, mungkin masa itu akan ada kerusuhan terjadi dan menolak Abu Mudawali sebagai ulama. Menakan? Nah, ini yang harus dipahami. Satu, yang kedua, saya ingin jelaskan bahwa tidak ada sedikit pun Abu Mudawali mengajarkan kitab insan kamil. Sedikit pun. Kalau ingin belajarlah insan kamil, belajarlah di kalangan orang-orang khusus saja. Silahkan, tak masalah. Jadi yang ketiga, bahwa inilah sebab dasar terjadi kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat yang sudah kita lihat di media hari ini. Saya rasa mereka benar dalam hal untuk menolak ini, jangan diajarkan ke orang awam. Benar kan? Nah, seperti kayak Nabi Musa tadi kan. Hari kita nyontoh kita jauh, nampak salahnya, hari jauh. Nah, begitu dan seterusnya. Maka di sini tidak ada orang yang menolak Ratib Terbaik. Tidak ada, karena Ratib Terbaik bagus mengajarkan kita berzikir la ilaha illallah. Anak telah ini ikut. Murid-murid dan tuan menyona dan nyanyi. Namun dan yang maklum kiwat Terbaik, mana yang baik itu guru pakai memula dalam masjidnya ini. Ya, tak masalah, silakan itu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini tak perlu saya jelaskan lagi karena ini sudah tinggi sekali.
Ini hadiah ini maksudnya kalau kita lihat semua benda itu sudah lihat Allah. Ini anak perlu jelaskan dulu, agak tinggi sedikit. Ini huwa. Saya lihat pintu, langsung saya teringat Allah. Nah, itu namanya disebut hiwayah. Nah, ini adalah tahapan yang dibagikan oleh Imam Ibn Arabi menjadi 3 dalam tasawuf. Menyolong kalon drone mendung, dia langsung ingat Allah ya. Dan kalon spidol, dia ingat Allah. Yang benar. Nah, itu ajaran hadiah, riwayah dan seterusnya. Sudah, nanti ini tak payah jelaskan lagi. Inilah yang perlu diluruskan sedikit. Nah, jadi mohon mungkin jika ada yang kurang paham ditanya, karena ini permasalahan yang sangat penting sekali bagi kita dan bagi orang-orang yang perlu kita beritahu tentang hal ini. Ya. Bagaimana hukumnya orang belajar ke hakikat dan ma'rifat? Ini tentu tak payah belajar ini. Ini hadiah Allah nanti dikasih. Ini dibuka nanti, dibuka oleh Allah. Lalu bagaimana cara mencapai di sini? Ya harus kita belajar syariat dulu, ajarkan masyarakat bagaimana cara sholat yang benar, duduk yang benar, puasa yang benar. Sudah faham? Sudah tunggu. Mari kita naik ke tingkat selanjutnya. Untuk apa engkau puasa? Untuk apa engkau sholat? Untuk apa engkau zakat? Untuk apa tubuh ini dan seterusnya. Nah, dari sinilah nanti ketika kita sudah memahami halus tentang syariat, di sini nanti Allah kasih hadiahnya. Apa hadiahnya? Disebut nanti dalam istilah orang Jawa laduni namanya. Ilmu laduni itu kebuka di sedikit demi sedikit. Dari keterbukaan itulah nanti masuk ke hati, bisa kita serap sendiri melalui syariat dan tarekat yang sudah kita pelajari. Yang jangan orang hana form syariat semua, yang hana form yang tarekat hana form kah ada mau benar. Apa yang terjadi? Nak kemana umpama ada gila, enggak sampai. Jadi saya ingin jelaskan, kalau ingin belajarlah syariat yang benar, belajarlah tarekat yang benar. Jangan bercita-cita menjadi wali. Wali itu tidak boleh tercita-citakan. Itu Allah yang beda.